Halo. Kring, kring, hello, shalom, siapa nih? Oh, kring hello ya. Ibu Priscilla, jangan lupa untuk membuat renungan untuk program kring hello ya. Oke, saya pasti akan buat dong, karena ini kan program rutin dari sinode. Jadi saya harus taat pada perintah dari ketua Majelis Pusat, yaitu Bapak Yakub Sulistyo. Jumpa kembali dengan saya Priscilla di program Kring Hello. Nah, topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah sikap seorang hamba terhadap tuannya. Saudara, Yosua tidak pernah membayangkan suatu saat akan dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menggantikan Musa. Saudara. Tidak pernah terbayang, saudara. Yosua meniti karirnya dari seorang abdi Musa. Nah, kita baca dulu Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan apa? Dan setelah kematian Musa, hamba Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua anak Nun, abdi Musa, dengan berkata, hambaku Musa telah meninggal, dan sekarang bangkitlah, seberangilah Yordan ini, engkau dan seluruh umat ini, ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Kemudian kita baca Ulangan 1 ayat yang ke-38. Yosua anak Nun yang berdiri di hadapanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Engkau harus menguatkan dia, karena dialah yang akan membuat Israel mewarisi negeri itu. Saudaraku yang terkasih, jabatan Yosua itu apa sih? Jabatan Yosua adalah abdi Musa. Kemudian jabatan Musa itu apa? Hamba Tuhan. Nah, di akhir hidup hamba Tuhan, langsung hamba manusia diangkat menjadi seorang pemimpin, saudara. Luar biasa, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang hamba yang rendah, yang hanya melayani tuannya. Tetapi kenapa ketika tuannya mati, langsung hambanya ini bisa naik menjadi pemimpin bangsa Israel, saudara. Yang pertama, saudara, dari sikap hati, saudara. Ketika Musa mati, Yahweh tidak membiarkan bangsa Israel tanpa seorang pemimpin, saudara. Ternyata Yahweh sudah mempersiapkan orang yang dipilihnya untuk menggantikan Musa, yaitu Yosua. Nah, ketika Yosua masih muda, ia sebagai abdi Musa, saudara. Nah, hal ini memberi kesempatan kepada Yosua untuk belajar mengenai cara memimpin, saudara. Saudara, jangan pernah menganggap enteng ketika kita hari ini diberi kesempatan untuk menjadi abdi manusia, saudara. Jangan pernah anggap enteng kalau hari ini diberi kesempatan dari Tuhan di bawah otoritas pimpinan atas kita, saudara. Nah, kita mesti tahu bahwa kita di bawah naungan Gereja Pemulihan Firman punya pemimpin di atas kita, yaitu Pastor Yakub Sulistyo, saudara. Ternyata Bapak Yahweh punya cara mengukur, saudara. Siapa yang tunduk dan siapa yang setia kepada otoritas di atasnya, dialah yang akan dipilih Bapak Yahweh untuk diangkat menjadi pemimpin di mata Bapak Yahweh, saudara. Coba kita buka dulu Kolose 3 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan apa? Para hamba, taatlah dengan segala hal kepada para majikan secara lahiriah, bukan dengan memuaskan mata sebagai cara menyenangkan orang, tetapi dalam ketulusan hati dengan takut kepada Yahweh. Nah, kalau kita tidak bisa tunduk kepada pemimpin kita di atas kita, bagaimana kita bisa tunduk kepada Bapak Yahweh kalau kepada pemimpin yang di bumi aja kita tidak tunduk, saudara? Banyak orang berkata, saya setia kepada Tuhan, saya royal kepada Bapak Yahweh. Tetapi ukurannya adalah bagaimana kita setia kepada pemimpin di atas kita, saudara. Hanya saudara sendiri yang bisa menjawab. Pastor Yakub Sulistyo meminta kita semua para hamba Tuhan
untuk bikin renungan singkat aja, hanya 10-15 menit di program Kring Hello. Apakah kita sudah mematuhi? Apakah kita sudah membuatnya dalam program Kring Hello? Hello, saudara, ketika kita setia kepada pemimpin di atas kita, maka ada jubah pengurapan yang siap akan diresmikan oleh Bapak Yahweh, saudara. Yosua 40 tahun sebagai abdi Musa. Bukan waktu yang singkat, saudara. Kemanapun Musa pergi, Yosua pasti mengikutinya, saudara. Nah, kalau saudara tidak setia kepada pemimpin, jangan pernah menjadi hamba Tuhan, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan apa? Para pelayan rumah tangga haruslah tunduk kepada para majikan dengan segenap rasa takut, bukan hanya kepada yang baik dan lembut, tetapi juga kepada yang keras. Saudara ini ditempatkan dalam naungan Gereja Pemulihan Firman. Itu saya yakin ada sebuah rencana Bapak Yahweh. Bapak Yahweh melihat apakah engkau setia menjadi hamba manusia. Apakah kita setia dengan otoritas yang Bapak Yahweh tempatkan? Pemimpin harus kita hormati, saudara. Pemimpin kita harus kita hormati. Sebagai jemaat kita harus hormat kepada gembala. Nah, kita sebagai gembala di bawah naungan Gereja Pemulihan Firman, kita juga harus tunduk kepada ketua majelis pusat, yaitu Yakub Sulistyo. Kecuali jika pemimpin kita meminta kita untuk kita melakukan yang bertentangan dengan firman Bapak Yahweh, kita wajib menolaknya, saudara. Tapi ini kan enggak sih. Pemimpin kita meminta kita, ayo bikin renungan untuk program Kring Hello, banjiri medsos dengan renungan-renungan kita, sehingga akan banyak orang yang akan bertobat melalui renungan-renungan di program Kring Hello ini, saudara. Dari yang kedua, saudara, dari posisi memprioritaskan Bapak Yahweh, kesetiaan Yosua selama 40 tahun sebagai abdi Musa itu diperhitungkan oleh Bapak Yahweh, saudara. Yosua 1 ayat yang kedua dikatakan apa? Hambaku Musa telah meninggal, dan sekarang bangkitlah, seberangilah Yordan ini, engkau dan seluruh umat ini, ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Saudara, Yahweh sendiri yang berkata. Yosua ini tahu suara siapa itu. Semua ini hasil dari bergaul dengan Musa. Dia tahu itu suara siapa. Dia tahu itu adalah suara Bapak Yahweh sendiri, saudara. Bapak Yahweh berkata apa? Sekarang bangkit Yosua, dan lanjutkan. Saya mau beritahu kepada saudara pada hari ini melalui program Kring Hello ini, saudara. Jika Bapak Yahweh beri sesuatu di hati saudara, pesannya berkata, saudara kembali ke pelayanan saudara. Lanjutkan dan tuntaskan sampai ledakan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ketika saudara sudah terjun dan prioritaskan Bapak Yahweh, jangan berhenti, saudara, sampai apa yang Bapak Yahweh janjikan terjadi di dalam kehidupan kita semua, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, ayo taat pada apa yang menjadi kemauan dari Ketua Majelis Pusat, dari Bapak Yakub Sulistyo, untuk kita membuat renungan singkat di program Kring Hello ini, saudara. Karena saudaraku yang terkasih, taat dan tunduk kepada pemimpin adalah perintah Bapak Yahweh, saudara. Apa respon saudara setelah mendengarkan program Kring Hello ini? Bagaimana sikap saudara selama ini kepada pemimpin di atas kita, saudara? Nah, sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca dari Ibrani 13 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan apa? Taatilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah.
karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Nah, saudaraku yang terkasih, selama saudara ada di bawah naungan Gereja Pemulihan Firman, buatlah komitmen untuk melakukan kehendak Bapak Yahweh melalui ketua kita, yaitu Bapak Yakub Sulistyo. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.